Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Rusana Marita dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 11 di bab 3. Kita akan membicarakan mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita membahas itu semua, terlebih dahulu kita bahas kompetensi dasar terkait dengan materi tersebut. Setelah kita mempelajari sistem dan demokrasi Pancasila, kita akan menganalisis sistem dan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945. Lalu setelah itu kita akan menyaji hasil analisis tentang sistem dan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945. Namun sebelumnya kita artikan terlebih dahulu apa itu hakikat demokrasi. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi diambil dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos diartikan rakyat, kratos atau kratien diartikan sebagai pemerintahan. Jadi demokrasi bersumber pada peran serta rakyat dalam pemerintahan. Jika kita simpulkan kedaulatan di dalam demokrasi itu adalah sepenuhnya ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dan dewan yang dipilih oleh rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian selanjutnya klasifikasi demokrasi. Kami akan membagi klasifikasi demokrasi menjadi 3, yaitu yang pertama didasarkan pada titik berat perhatiannya. Kita bagi lagi 3, ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Untuk demokrasi formal itu menjunjung tinggi persamaan di bidang politik, sedangkan demokrasi material itu menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan ekonomi. Sedangkan demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi gabungan, di mana mengambil sisi baik dan membuang sisi buruk atau kelemahan dari demokrasi formal maupun demokrasi material. Yang kedua, demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional atau liberal adalah demokrasi yang menitik beratkan pada kebebasan individu atau perseorangan. Ini yang digunakan di negara barat. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial di dalam masyarakat, artinya semua sama. Tidak ada perbedaan antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Sedangkan yang pembagian ketiga yaitu didasarkan pada penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung artinya rakyat langsung dapat memilih siapa wakilnya yang akan duduk di dalam pemerintahan, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini di Indonesia setelah reformasi. Kemudian kalau demokrasi tidak langsung, masyarakat masih mewakilkan siapa-siapa saja, mewakilkan kehendaknya melalui lembaga perwakilan untuk duduk di dalam pemerintahan. Artinya begini, bahwa masyarakat itu memilih siapa wakilnya yang akan duduk di dalam lembaga pemerintahan, atau masyarakat mewakilkan kehendaknya melalui lembaga perwakilan rakyat. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Rakyat diakui di dalam pemerintahan. Penting kiranya bahwa rakyat itu diakui keberadaannya dalam pemerintahan, karena pada dasarnya demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka pengakuan keberadaan rakyat itu penting di dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, adanya jaminan hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya yang ketiga, adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang benar-benar menyuarakan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Pemilu berkala. Ini juga agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan pada satu tangan saja, maka perlu adanya pemilu secara kontinu atau berkala. Kalau untuk Indonesia kita 5 tahun sekali akan ada pemilu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Lembaga peradilan itu harus menjadi tangan utama pemerintah untuk bisa melaksanakan kebebasan
di mana dia bisa bersikap netral apabila kita mau dilihat apabila negara kita mau dikatakan sebagai negara demokrasi, karena kalau peradilannya masih sifatnya bisa dibeli oleh segelintir orang, maka itu belum bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Sama seperti halnya jaminan hukum dan HAM. Kalau suatu negara belum bisa menunjukkan jaminan hukum dan HAM dan perlindungan hak asasi warga negara di dalamnya, maka dia juga belum bisa dianggap sebagai negara demokrasi. Kemudian yang selanjutnya kita membahas mengenai ciri khusus negara demokrasi. Seperti yang sudah disinggung di depan pada prinsip demokrasi, salah satu diantaranya kan adalah adanya pengakuan hak asasi rakyat atau hak asasi manusia. Hak asasi rakyat di sini adalah hak kita terhadap pemerintahan, hak kita untuk menyalurkan kehendak di bidang pemerintahan. Itu yang menjadi ciri khusus dari negara demokrasi. Artinya rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya di dalam pemerintahan. Kemudian selanjutnya adanya pengakuan hak asasi rakyat itu sendiri dalam pemerintahan. Jadi ada dua ciri khususnya, adanya pengakuan hak asasi rakyat dalam pemerintahan dan adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Kemudian landasan hukum demokrasi yang ada di Indonesia terbagi menjadi landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal terletak pada Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana di situ kita mewakilkan suara kita pada lembaga negara yang sudah ada di negara kita, baik MPR, DPR maupun lembaga negara yang lain, untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat. Kemudian yang kedua, landasan konstitusional ada pada UUD 1945 pada alinea keempat. Kemudian di dalam batang tubuh ada dalam pasal 3. Selanjutnya yang berikutnya adalah landasan operasional ada di dalam TAP MPR dan undang-undang. Indikator dari sistem pemerintahan demokrasi yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, di mana artinya setiap penyelenggara negara harus bisa mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah dilakukan terkait dengan hak dan kewajibannya. Kemudian rotasi kekuasaan, yaitu pergantian kekuasaan. Kenapa tadi ada pemilu berkala? Kan agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan. Maka di sini indikator keberhasilan yang kedua dari adanya negara demokrasi adalah rotasi kekuasaan tadi. Kemudian yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Artinya bahwa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia asas jurdil, luber jurdil itu benar-benar harus dilaksanakan secara baik, karena di dalamnya di situ terkait dengan rekrutmen politik lembaga-lembaga negara kita, maka orang-orang yang akan dipilih akan terpilih orang-orang yang baik, yang jujur dan akuntabel tadi. Kemudian selanjutnya pemilu itu sendiri, agar tidak terjadi tadi sentralisasi kekuasaan, maka rotasi kekuasaan harus dijalankan, dan caranya melalui apa? Melalui pemilu yang berkala. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Jadi indikator keberhasilan dari sistem pemerintahan demokrasi, satu adanya akuntabilitas, dua rotasi kekuasaan, kemudian yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka, yang keempat pemilihan umum, serta yang kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Kemudian selanjutnya di slide terakhir Ibu menampilkan mengenai dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Periode konstitusi yang ada di Indonesia terbagi menjadi 5 periode besar di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi saat ini. Diklasifikasikan menjadi periode pertama yaitu demokrasi di tahun 45 sampai dengan 49. Kemudian periode besar yang kedua di 49 sampai 59. Atau kalian bisa mengambilnya langsung 50 sampai dengan 59 begitu boleh. Kemudian yang ketiga periode demokrasi di tahun 59 sampai dengan 65. Kemudian selanjutnya periode demokrasi di era 65 sampai 98, masanya Orde Baru, masanya Pak Harto. Kemudian yang terakhir adalah
era reformasi, yaitu periode demokrasi dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Nah, tugas kalian setelah melihat video Ibu di dinamika demokrasi ini, rentang demokrasi ini, nanti Ibu akan menampilkan tugas di classroom. Untuk materi saya rasa cukup sekian dulu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk tugas terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi sudah saya posting di classroom. Silahkan kalian melihat di classroom. Terima kasih.